Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotaan Wahyuni, Tristia, Tini Ayatilah, dan Intang Kartikasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi perkembangan teknik aklimatisasi tanaman kedelai hasil regenerasi kultur in vitro. Terlebih dahulu untuk teorinya, kultur jaringan dalam bioteknologi. Kehadiran bioteknologi khususnya teknik kultur jaringan didasarkan pada teori totipotensial sel total genetik potensial dan didukung oleh pengetahuan yang akurat tentang kebutuhan hara sel dan jaringan yang ditanam secara in vitro. Hara yang dibutuhkan sel dan jaringan terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu garam, mineral, sumber karbon, vitamin, dan zat pengatur tubuh. Teknik kultur jaringan juga dapat digunakan untuk mengadakan bibit bermutu yang bebas penyakit dalam jumlah dengan waktu singkat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menggali dan menelaah informasi tentang aklimatisasi tanaman, khususnya kedelai. Informasi yang disajikan meliputi kultur jaringan dalam bioteknologi, arti penting aklimatisasi, perkembangan teknik aklimatisasi tanaman kedelai, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan aklimatisasi, serta kendala dan prospeknya. Lanjut ke bagian cara. Kultur biji dilakukan untuk biji tanaman yang tidak dapat berkecambahkan secara ex vitro ataupun kalau dapat berkecambah secara ex vitro maka persentase perkecambahannya sangat rendah. Hal ini disebabkan karena biji-biji tersebut berukuran sangat kecil dan sedikit atau tidak sama sekali memiliki endosperm, cadangan makanan. Nah, beberapa literatur menyebutkan kultur biji tanpa cadangan makanan ini juga disebut sebagai kultur embrio. Cadangan makanan pada biji diperlukan oleh embrio biji untuk proses respirasi sehingga menghasilkan energi untuk berkecambah. Alasan ini menyebabkan biji-biji tanaman ini harus dikecambahkan secara in vitro dengan memberi sumber karbohidrat eksternal untuk respirasi. Tanaman hasil kultur jaringan tidak dapat ditanam langsung di lapang, namun memerlukan proses adaptasi terhadap lingkungan barunya yang disebut dengan aklimatasi. Hal ini dilakukan karena kondisi tanaman hasil kultur jaringan berbeda dengan tanaman normal di lapangan. Untuk arti penting aklimasi, kegiatan penelitian yang melibatkan kultur in vitro, misalnya dalam perakitan tanaman transgenik, selain memerlukan sistem regenerasi yang konsisten dan teknik transformasi yang efektif dan efisien, juga perlu menguasai teknik aklimatisasi tanaman. Aklimatisasi adalah mengadaptasikan planlet dari media kultur in vitro ke media tanah pada ruangan terbuka. Penyesuaian bibit kultur terhadap lingkungan luar merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam kegiatan yang melibatkan kultur in vitro. Menurut Zip 1986 dalam Pierik 1987, aklimatisasi adalah masa adaptasi planlet dari kultur heterotropik menjadi autotropik yang merupakan tahap akhir dari kegiatan kultur in vitro. Aklimatasi merupakan adaptasi planet dari lingkungan yang terkendali ke lingkungan in vivo sebelum ditanam di lapangan. Metode isolasi protoplas yang umum digunakan adalah secara enzimatik, meskipun secara mekanik juga bisa dilakukan. Secara enzimatik, dinding sel dapat didegradasi dan hilang dengan menggunakan enzim selulase dan pektinase karena komponen utama dari dinding sel tanaman adalah senyawa selulosa dan pektin. Regen atau larutan untuk mengisolasi protoplas selain mengandung enzim selulase dan pektinase juga mengandung larutan osmotik untuk menjaga stabilitas dari membran plasma
atau menjaga membran plasma agar terhindar dari kerusakan. Gula dan garam seperti CaC12 dapat digunakan sebagai larutan osmotik. Kemudian hasil. Aklimatisasi kedelai di Indonesia pertama kali dilaporkan Peldat pada tahun 1997. Dalam percobaannya, planlet direndam dalam air selama 5 hari, kemudian dipindahkan ke media tanah dan pasir 1:1. Percobaan tersebut berhasil memperoleh beberapa banyak tanaman hidup dari planlet hasil regenerasi biasa, non-transgenik. Pada tahun 1999, percobaan aklimatisasi dilakukan secara langsung dengan menggunakan media tanah dan kompos dengan perbandingan 1:1. Diletakkan di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung dan diberi sungkup plastik. Teknik tersebut berhasil memperoleh tanaman hidup 25%. Nah, dapat dilihat di gambar berikut. Selanjutnya, bagian kesimpulan. Aklimatisasi tanaman kedelai hasil kultur in vitro mempengaruhi antara lain oleh ukuran bibit, prakara media, kelembapan udara, dan serangan hama penyakit. Aklimatisi tanaman kedelai hendaknya memerhatikan beberapa hal, antara lain figur tanaman bibit kultur, yaitu tinggi tanaman dan jumlah akar, serta sterilisasi lingkungan, termasuk media tanam dan komposisinya. Perlakuan yang tepat pada fase prapaskah transplantasi berpengaruh positif terhadap keberhasilan aklimatisasi. Baiklah, itulah yang dapat kelompok kami jelaskan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.